Tahukah Anda, masalah mental yang tidak diobati dapat menyebabkan bencana yang mengerikan. Hari ini kita akan membahas kasus yang sangat tidak manusiawi yang terjadi di tahun 2012 di Singapura. Ini adalah kisah sedih dan mengerikan dari Gabrielle Lee dan Elsie Lai. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada akhir Maret 2012, polisi berkumpul di Jurong West Street 65 di Singapura setelah menerima telepon dari warga yang melaporkan gangguan kebisingan. Keributan diawali dengan erangan keras, teriakan, bahkan tangisan kesakitan yang terdengar dari salah satu apartemen di sana. Menurut para tetangga, yang tinggal di apartemen itu adalah pasangan bernama Gabrielle Lee dan Elsie Lai. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi gangguan itu sangat tidak biasa, sehingga mereka merasa terdorong untuk menghubungi pihak berwenang. Ketika polisi datang dan memeriksa beberapa kali, mereka tidak menemukan apapun yang salah dengan pasangan itu. Satu-satunya hal yang aneh adalah Elsie tampak sangat pucat dan lelah. Namun dia tidak mengalami luka yang terlihat dan tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, panggilan darurat terus berdatangan, dan tak lama kemudian, para medis dari Blok 633 menelepon polisi, menyatakan bahwa sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi dan mereka harus segera sampai di sana. Ketika polisi tiba, pemandangan horor menunggu mereka. Sesosok tubuh yang hampir terpenggal, tergeletak dengan mata tercungkil. Di sampingnya terlihat seorang pria yang tampak tenang dan tidak terganggu. Dia adalah Gabrielle, tunangan dari Elsie yang sekarang sudah tergeletak tak bernyawa dalam keadaan yang mengerikan. Kejadian tersebut bahkan sangat mengejutkan polisi. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan semua ini? Elsie Lai Lek Chi lahir di Singapura pada tahun 1988 dari ibunya Chen Yo Kim Wei dan ayahnya Lai Yong Song. Dia anak sulung dari 3 bersaudara. Adik laki-lakinya bernama Lai Chin Chow dan adik perempuannya bernama Lai Chin Yuan. Keluarga mereka hidup sederhana dengan sang ayah sebagai pencari nafkah tunggal, bekerja sebagai tukang kayu dan mempunyai beberapa pekerjaan sampingan. Walaupun hidup mereka sederhana, namun mereka bahagia. Berdasarkan laporan, hanya sedikit yang diketahui tentang kehidupan sosial dan cinta Elsie Lai. Namun keluarganya mengenalnya sebagai orang yang baik dan hangat kepada semua orang di sekitarnya. Sementara beberapa orang mungkin menganggapnya mudah tertipu. Keluarganya mengatakan bahwa Elsie sangat dapat dipercaya. Melalui kerja keras dan dedikasinya, Elsie berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai petugas administrasi di pemerintahan. Pada bulan April 2011, Elsie yang berusia 23 tahun dan belum menikah menjelajahi situs jejaring sosial seperti biasa. Dan saat itulah dia berkenalan dengan Gabrielle Lee Hao Ling yang berusia 36 tahun. Mereka mulai mengobrol dan segera mulai merasa cocok. Mereka semakin dekat dan saling curhat tentang kehidupan dan perjuangan sehari-hari. Pada titik tertentu, Elsie dan Gabrielle mulai berkencan secara online. Saat itu, Elsie perlu beberapa waktu untuk memberitahu keluarganya tentang hubungannya dengan Gabrielle. Sedikit yang diketahui tentang Gabrielle. Yang dapat diketahui adalah bahwa dia adalah seorang penjaga keamanan di Singapura, menikah dengan seorang pengacara dan memiliki 2 anak. Tetapi selama hubungannya dengan Elsie, dia sedang dalam proses perceraian. Sepertinya mantan istrinya mengambil hak asuh anak-anak, meninggalkan Gabrielle sendirian. Dia berbagi semua cerita ini dengan Elsie dan mendapatkan simpatinya. Akhirnya Elsie harus memberitahu keluarganya tentang hubungan mereka, karena dia serius dengan Gabrielle. Orang tuanya tentu saja khawatir ketika mereka mendengar putri mereka berkencan dengan seseorang yang belum pernah dia temui secara langsung. Mereka tidak yakin apakah Gabrielle adalah orang baik. Meskipun ada kekhawatiran dari keluarganya, Elsie sudah mengambil keputusan.
dia jatuh cinta dan bertekad untuk bersama Gabriel. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Pada bulan Juni 2011, Elsie pindah dari rumah keluarganya dan tinggal di apartemen Gabriel. Mereka tergila-gila satu sama lain, yang tampaknya merupakan pasangan yang tidak terpisahkan. Namun keadaan berubah menjadi tidak terkendali dan kekhawatiran orang tua Elsie terbukti benar. Pada bulan Desember 2011, Gabriel mulai bersikap tidak menentu. Karena khawatir, Elsie bertanya kepadanya apa yang mengganggunya. Gabriel mengatakan bahwa dia mengalami kesulitan untuk merasa aman di tempat tinggal mereka, percaya bahwa apartemen itu berhantu. Elsie mencoba menenangkannya, tetapi Gabriel tetap bersikeras pada keyakinannya, dengan mengatakan sesuatu harus dilakukan untuk mengusir roh-roh jahat itu. Ketika awal tahun 2012 tiba, Gabriel semakin yakin roh-roh di apartemen mereka mulai tidak terkendali. Dia bahkan percaya bahwa roh-roh jahat itu telah merasuki Elsie. Tertutupi oleh keyakinan ini, Gabriel membawa Elsie ke pendeta untuk mengusir setan. Namun pendeta itu tidak menemukan ada sesuatu yang jahat pada Elsie dan menyuruh mereka pulang. Merasa frustrasi, Gabriel memaksa Elsie membawa Alkitab saku kecil kemanapun dia pergi, bahkan ketika bekerja. Jadi sebenarnya, mengapa Gabriel begitu yakin dengan pemikirannya tentang kerasukan? Orang yang mengalami kegilaan kehilangan sebagian kontak dengan kenyataan, mulai dari yang ringan sampai yang berat, sehingga sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Kondisi ini mungkin mengarah pada melihat atau mendengar hal-hal yang orang lain tidak bisa dan mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak benar. Sementara kita tidak tahu apakah Gabriel mengalami halusinasi, kita dapat yakin bahwa dia memiliki delusi yang kuat tentang hantu di sekitarnya. Sementara itu, Elsie yang tidak begitu memahami situasinya tidak menyadari masalah mental yang dialami Gabriel. Meskipun Elsie menghadapi keanehan-keanehan Gabriel, cintanya tetap kuat. Jadi tidak mengherankan ketika dia menerima lamaran Gabriel saat liburan mereka di Genting Skyway. Yang Elsie inginkan hanyalah hidup normal yang bahagia dengan seseorang yang dia cintai, tidak lebih. Namun semuanya berakhir sangat buruk dalam sekejap. Pada tanggal 30 Maret 2012, kengerian terjadi. Sekitar pukul 6 sore, Gabriel memandikan Elsie di kamar mandi dapur. Salah satu teman seflat mereka mendengar Gabriel mengerang dan terdengar perdebatan antara pasangan itu. Awalnya mereka mengira itu hanyalah perselisihan antar pasangan biasa, sehingga mereka memutuskan untuk membiarkan pasangan itu sendirian supaya dapat menyelesaikan masalah mereka. Ketika teman seapartemennya kembali pada jam 8:45 malam, pasangan itu masih di kamar mandi. Seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di lantai atas apartemen Gabriel juga mendengar teriakan keras dan rintihan. Penasaran, dia menempelkan telinganya ke lantai dan mendengarkan. Dia mendengar Gabriel berteriak, pergi kembali ke langit." Dia merasa aneh, tapi tanpa banyak memahami situasinya, mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaannya. Ketika akhirnya pasangan itu keluar dari kamar mandi, teman seapartemen mereka memperhatikan bahwa Elsie tampak pucat dan dipapah oleh Gabriel. Pasangan itu kembali ke kamar mereka dan suara rintihan yang keras berlanjut hingga pukul 11:08 malam. Keributan ini mendorong penyewa lain untuk menelepon polisi dan melaporkan keributan di apartemen tersebut. 2 petugas polisi tiba sekitar jam 11:17 malam, lalu mengetuk pintu kamar pasangan itu. Gabriel membuka pintu dan mengatakan kepada petugas bahwa dia telah berdebat dengan Elsie. Petugas melihat Elsie terbaring di kasur lantai. Dia tampak lemah, tetapi tidak ada luka yang terlihat. Polisi meninggalkan apartemen tersebut sekitar pukul 11:40 malam setelah menginstruksikan pasangan itu untuk menjaga ketenangan. Namun sepanjang malam, penghuni lain terus mendengar rintihan, ratapan, rengekan, dan teriakan dari Gabriel. Pada pukul 6:30 pagi, para penyewa bangun
dan ingin memeriksa pasangan tersebut karena suara-suara telah berhenti. Namun ada sesuatu di bawah pintu kamar pasangan itu yang membuat mereka berhenti. Mereka melihat darah merembes melalui celah pintu. Dengan segera mereka menelepon untuk meminta bantuan. Udara berbau darah saat mereka membuka pintu kamar itu. Perlahan mengintip dari pintu kamar yang sedikit terbuka. Saat itulah pemandangan mengerikan terlihat. Elsie dalam keadaan telanjang dari atas hingga pinggang berbaring diam di atas Gabriel. Para medis datang lebih dulu, tetapi mereka ragu-ragu, tidak yakin dengan keseluruhan situasi atau resiko yang mungkin terjadi. Mereka menilai situasinya tidak aman, sehingga menunggu polisi tiba. Pada saat itulah, Gabriel mencungkil mata Elsie dan kemudian melemparkannya dari jendela. Begitu tiba, para petugas polisi menyerbu ke dalam ruangan dan terkejut melihat Gabriel diam sambil memegang salib di sebelah tubuh Elsie yang sudah tidak bernyawa dan dalam kondisi yang mengerikan. Tubuh setengah berpakaian Elsie memiliki lebih dari 40 luka. Salah satu yang paling parah adalah luka selebar 13 cm akibat sebuah upaya yang gagal untuk memotong lehernya. Selain itu, pergelangan kaki kanannya mengalami luka dalam akibat usaha amputasi yang gagal. Di sampingnya terdapat 2 gunting, pembuka kaleng putar, palu, dan sepasang gunting pangkas. Elsie dimutilasi dan matanya dicungkil. Gumpalan rambut dan bola matanya ditemukan di rerumputan di luar apartemen. Gabriel ditangkap di tempat tanpa melakukan perlawanan apapun. Pihak berwenang segera mengirim Gabriel untuk penilaian psikiatris. Selama penilaian, Gabriel menyebut tunangannya sebagai Elsie Lucifer. Dilaporkan bahwa Gabriel telah mengembangkan kepercayaan yang kuat akan adanya hantu dan kerasukan roh jahat sejak usia dini. Ide-ide pengusiran roh jahat berubah menjadi obsesi ketika kesehatan mentalnya memburuk dan mendorongnya mengalami kegilaan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa dengan perawatan medis yang tepat, Gabriel mungkin bisa disembuhkan dari gangguan mentalnya. Pada 23 Februari 2017, Gabriel yang berusia 42 tahun mengajukan pengakuan bersalah atas 1 dakwaan pembunuhan yang tidak direncanakan terhadap Elsie Lai yang berusia 24 tahun. Di pengadilan, Gabriel mengakui tindakannya yang mengerikan dan tampak menyesal. Dia menggambarkan secara rinci usahanya untuk memenggal kepala tunangannya. Di pengadilan tinggi, Komisaris Yudisial Pang Kang Chao menjatuhkan hukuman yang tidak terduga, yaitu 10 tahun penjara pada Gabriel atas kejahatannya. Gabriel yang awalnya didakwa dengan pembunuhan berencana, dakwaannya dikurangi menjadi pembunuhan tidak berencana karena gangguan kegilaan sementara pada saat peristiwa itu terjadi, sehingga mengurangi tanggung jawab mentalnya meskipun dia tahu tindakannya salah. Mengingat kebiadaban yang terjadi, Wakil Jaksa Penuntut Umum Hei Hong Chun meminta hukuman minimal 12 tahun penjara meskipun sadar akan penyakit mentalnya. Keluarga Elsie menentang putusan hukuman yang dijatuhkan. Putri mereka telah meninggal secara tragis dan pelaku hanya menerima hukuman 10 tahun penjara. Tentu saja keluarga Elsie tidak akan hanya duduk dan membiarkan hal itu terjadi. 3 hari setelah hukuman dibacakan, pada tanggal 26 Februari, adik laki-laki Elsie, Lai Chin Chao, memulai petisi online. Petisi tersebut menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap hukuman 10 tahun penjara atas pembunuhan Elsie. Mereka menuntut hukuman yang lebih lama dengan alasan bahwa Gabriel merupakan ancaman terhadap keamanan publik. Dengan ditujukan kepada Kejaksaan Agung, petisi tersebut mencapai 500 tanda tangan dalam sehari. Sayangnya, tidak ada catatan akan tindakan apapun yang diambil sebagai tanggapan terhadap petisi tersebut. Ibu Elsie, Nyonya Chen Yok Mui, melihat pembunuh putrinya untuk pertama kalinya di pengadilan. Dia tahu putrinya, Elsie, berkencan dengannya, dan dia tidak menyetujui hubungan tersebut. Bahkan setelah Gabriel bertunangan dengan Elsie, dia belum pernah bertemu dengannya. Nyonya Chen sangat terpukul karena merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan sangat tidak adil,
mengingat betapa mengerikan kematian putrinya. Adik laki-laki Elsie, Lai Chin-chow, mengatakan, "Keluarga kami mengharapkan agar Gabrielle Lee dikirim ke penjara seumur hidup." Dia menyebutkan bahwa ibunya menjadi lebih emosional saat ulang tahun Elsie dan peringatan kematiannya. Gabrielle ditangkap pada tahun 2012 dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada tahun 2017, yang berarti dia telah menjalani hukuman 5 tahun penjara pada saat itu. Jadi, hukumannya hanya sisa 5 tahun lagi, dan Gabrielle telah dibebaskan pada tahun 2022. Sejauh ini belum ada informasi terbaru mengenai di mana Gabrielle berada atau bagaimana keadaannya. Kematian Elsie tentu saja sangat tidak beralasan. Tanpa membahas mengapa dia pasrah menerima perlakuan itu, sungguh tidak terbayangkan rasa takut dan kebingungan yang mungkin dia rasakan pada saat-saat terakhir hidupnya. Betapa menyedihkan bahwa keluarga Elsie tidak mendapatkan keadilan yang layak mereka dapatkan, karena Gabrielle sekarang sudah keluar dari penjara. Semoga dia sepenuhnya menyadari betapa beratnya perbuatannya dan hidup dengan penyesalan seumur hidupnya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.